Nama Prabowo Subianto terus melambung, tak cuma dinobatkan sebagai menteri terpopuler dan berkinerja terbaik. Dua lembaga survei belum lama ini juga menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu sebagai capres terkuat di 2024 nanti. Akankah elektabilitas Prabowo diperhitungkan PDI Perjuangan untuk berkoalisi di pertarungan Pilpres 4 tahun mendatang? Inilah laporan utama 2024. PDI Perjuangan duetkan Prabowo-Puan. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Yang paling tinggi tetap masih dua nama, yaitu Jokowi dan Prabowo. Yang ketiganya adalah Anies Baswedan. Gagal 3 kali di kontestasi Pilpres tak membuat nama Prabowo Subianto tenggelam, juga ketika ia menyeberang dari oposisi ke kubu pemerintah. Meski sempat menuai pro dan kontra di kalangan pendukungnya, namun toh popularitas Prabowo tak merosot. Dua lembaga survei, Indobarometer dan Parameter, menempatkan Prabowo di urutan teratas sebagai kandidat calon presiden paling potensial di 2024. Di bawahnya ada nama Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, juga Puan Maharani. Jika pemilu presiden dilaksanakan pada hari ini, maka dari pertanyaan terbuka yang paling tinggi tetap masih dua nama, yaitu Jokowi dan Prabowo. Yang ketiganya adalah Anies Baswedan. Kalau ada Pak Jokowi, calon presiden yang paling kuat masih Pak Jokowi. Kalau tidak ada Pak Jokowi, paling tinggi Prabowo. Nah, setelah Prabowo itu adalah Anies Baswedan. Memang kalau kita buat dari beberapa simulasi, baik 4 nama maupun 2 nama, seandainya Pak Prabowo maju, maka lawan terberatnya adalah Anies Baswedan. Saya kira masuk akal kalau Prabowo selalu muncul dalam survei elektabilitas. Pertama, karena Prabowo ini sudah 15 tahun berkiprah dalam politik, bahkan menjadi salah satu aktor utama. Sekali misalnya pernah menjadi calon wakil presiden dan 2 kali pernah calon presiden. Jadi kalau di tracking kepada publik, responden, kenapa Prabowo itu muncul? Karena yang ada dalam benak mereka, Prabowo adalah salah satu kandidat yang masih bisa diperhitungkan. Partai Gerindra menilai lumrah jika masyarakat menaruh harapan besar pada Prabowo di Pilpres 4 tahun lagi. Gerindra pun siap mengusung kembali ketua umum mereka. Lumrah aja, masih banyak harapan masyarakat. Harapan maju lagi kan nih Pak? Kira-kira Pak? Ya, beliau sehat, ya saya akan dukung beliau maju Pak. Lantas bagaimana dengan PDI Perjuangan yang 2 periode ini menjadi pemenang pemilu? Apa manuver yang dirancang untuk mengejar panggung politik 2024? PDI Perjuangan selalu menyiapkan kader-kadernya ya untuk menjadi pemimpin baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat saat ini dan ke depan. Jadi dengan munculnya adanya nama Ibu Puan, nama Pak Ganjar, Ibu Risma, Pak Prananda, Prabowo dan lain-lain, memang PDI Perjuangan menyiapkan ya partai sebagai kawah candra di muka kepemimpinan baik di level daerah maupun di level pusat. Segala sesuatu ya masih mungkin terjadi. Partai besutan Megawati Soekarno Putri boleh saja menyiapkan strategi politik agar kursi istana kembali diduduki kadernya di pertarungan politik 4 tahun lagi. Namun tak bisa dielakkan bahwa survei berbicara. PDIP belum bisa melahirkan sosok yang elektabilitasnya sekuat Jokowi. Justru nama Prabowo lah yang terus berkibar. Mantan Danjen Kopassus itu juga mendapat predikat sebagai menteri terpopuler dan terbaik oleh lembaga survei Indobarometer.
Secara tak langsung, suara survei itu juga menjadi tanda baik bahwa konsolidasi antara Prabowo dan Jokowi, juga Gerindra dan PDIP diterima masyarakat. Lantas, akankah PDIP dan Gerindra berhitung untuk satu perahu berkoalisi mengusung Prabowo yang mungkin saja bisa diduetkan dengan kader potensial Partai Banteng seperti Puan Maharani? Apalagi ada nama-nama seperti Anies Baswedan yang bisa saja 4 tahun lagi menggilas elektabilitas Prabowo jika tak punya pasangan yang kuat. Berkoalisinya Gerindra dan PDIP mungkin saja bisa menghadang lawan berat Prabowo nanti. Ini masih 2020, Pilpres masih lama 2024, sekarang kerja dulu untuk rakyat. Ya. Segala sesuatu ya masih mungkin terjadi dalam mekanisme keputusan partai, ya itu nanti kepemimpinan itu udah ada di tangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kepemimpinan yang bisa menyatu dengan masyarakat dan dicintai oleh rakyat. Kami ucapkan alhamdulillahirobbilalamin bahwa ternyata masyarakat masih menginginkan dan mendukung Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden 2024. Saat ini kami fokus bekerja memenuhi harapan masyarakat yang telah memilih Pak Prabowo maupun memilih Partai Gerindra. Dan yang paling penting juga adalah ketua umum partai politik. Ada Pak Erlangga, kemudian ada Puan mungkin mewakili PDIP ya. Kemudian ada Demokrat, ada AHY dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena tiket untuk menjadi presiden 2024 harus melalui partai politik dengan ambang batas 20%. Ini bukan perkara mudah. Jadi partai besar seperti PDIP, Golkar, ataupun Demokrat dan Gerindra akan memasok bahwa kader mereka, minimal ketua umum mereka itu sebagai calon wakil presiden. Ini adalah konfigurasi politik yang memang cukup memungkinkan terjadi di 2024. Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Yang paling tinggi tetap masih 2 nama, yaitu Jokowi dan Prabowo. Yang ketiganya adalah Anies Baswedan.